Itu kalau suami tidak menafkahi, baik nafkah, kalau kita bahas di sini nafkah zahir ya, makan, tempat tinggal dan sebagainya. Kalau nafkah batin itu nafkah terkait dengan sakit yang nggak bisa bercocok tanam dan sebagainya tadi, itu bisa masuk juga ya. Nah, ini kalau suaminya mampu namun tidak mau menafkahi, sebetulnya ada aja dia kaya aja, sanggup beri nafkah tapi pelit, maka istri bisa nuntut ke hakim juga, laporkan ke hakim. Hakim bisa memaksanya untuk menafkahi atau menceraikannya saat itu juga sudah. Kalau tidak mau menafkahi, lepas itu istri engkau. Ini bukan hanya istri ya, punya hewan piaraan pun orang yang punya hewan itu wajib menafkahi, beri makan. Kalau tidak, lepaskan. Kalau hewan gitu. Makanya ada hadis dakhalat imra'ah an-nara fi hirratin. Seorang wanita bisa masuk neraka gara-gara urusan kucing. Kenapa bisa masuk neraka? Kucing dia tahan, dia kandangin, tetapi tidak dikasih makan, mati. Zolim itu. Dan istri itu bukan kucing. Kalau kucing aja nggak dikasih makan mati, itu masuk neraka si wanita. Ini suami lebih lagi. Dia ndak ceraikan tapi ndak dikasih nafkah. Zolim itu. Ini kalau mampu. Atau qadhi menetapkan sudah ambil sendiri. Tentunya kalau suaminya itu ceroboh di dalam menyimpan. Ya kalau suaminya punya berangkas, ndak bisa ngambil sendiri, ya dipaksa ini, paksa nafkahi atau paksa untuk berpisah. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, imra'atuk mimman ta'ul. Istrimu adalah bagian yang ada di dalam tanggungan engkau. Taqulu atu'imni wa illa fariqni. Dia akan mengatakan, beri aku makan, kalau enggak maka ceraikan aku. Seperti ini boleh, alasan yang diperbolehkan. Dan yang jadi problem sekarang bukan hanya nafkah ini ya, kadang tuntutan yang besar, apalagi di era pinjol ini, pinjaman online kadang, itu banyak perempuan yang nafkahnya itu tidak karu-karuan. Padahal standar nafkah itu tidak harus tinggi. Ini saya kutipkan di Al-Mu'tamad ya. Andai si istri ini tinggal bersama suami ya, kemudian makan bareng suami, minum bersama suami, hasbal adah ya, sesuai dengan kebiasaan, min ghairi tamlikin wala i'tiyad, tanpa diberi ya, ndak dijatah, istri nggak dikasih jatah bulanan sekian juta, ndak dikasih itu, tapi makan segala macam cukup, pakaian ada ya. Sakotot nafaqatuha minhu alal aswah, maka nafkah istri tadi sudah gugur dari kewajiban suami. Jadi nafkah itu ndak mesti dikasih duit terus, ndak, semua dicukupi, sudah cukup. Ini ukuran nafkah gitu. Makan yang biasa, pakaian yang biasa, cukup itu. Nanti kita akan bahas lebih detail jenis makanan apa sih yang itu sesuai dengan kemampuan suami. Nah, ini kalau suami mampu menafkahi. Kalau suami ini ternyata jatuh pailit, tidak punya lagi untuk menafkahi istri, maka dia bisa ngajukan ke hakim. Suamiku tidak mampu lagi menafkahi, kasih putusan. Hakimnya kemudian bisa memberi tempo 3 hari kepada suami itu untuk menafkahi istrinya. Ya, suami bisa ngutang dulu lah untuk ngasih makan istri dan seterusnya ini. Kalau tidak bisa dipasah. Ini kalau pakai perasaan kayaknya gimana gitu ya. Sudah suami kena PHK, istri nuntut cerai. Secara fikih, ini kita bahas fikih itu boleh begitu. Secara nanti pantas apa enggak, ini ya namanya boleh, ini kan enggak harus dilakukan. Tinggal kalau bagaimana sih istri itu, kalau istrinya ternyata simpanannya banyak, lebih baik dia bersedekah kepada suaminya. Toh cari suami juga enggak mudah.